Bab 311. Nama, Kaisar Dewa Kuno Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Pedang Liu Yu adalah pedang yang pecah di 40 dunia. Seluruh dunia berguncang. Gelombang energi yang mengerikan beriak, dan pedang berkobar seperti hukuman Tuhan yang datang ke dunia. Pedang itu miring ke arah lelaki tua es di tengah udara. Kedua telapak tangan lelaki tua es yang dingin itu bertemu dengan pedang Liu Yu. Pedang ini, dengan kekuatan anti guncangan yang kuat yang dihasilkan oleh tabrakan dengan lelaki tua es itu, menghancurkan gunung es tempat Liu Yu berdiri lapis demi lapis, menyebabkan tanah longsor yang mengejutkan. Kekuatan pedang ini bagus. Aku khawatir itu hampir tidak dapat dibandingkan dengan 4 raja besar. Sulit membayangkan bahwa setelah 4 raja, seorang jenius yang unik lahir. Melihat kekuatan serangan Liu Yu, lelaki tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Namun, lelaki tua itu tidak menunggu untuk mati. Setelah melihat kekuatan Liu Yu, dia mulai lebih memperhatikannya. Lelaki tua yang dingin itu perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya yang pucat dan lemah, yang tampak seolah-olah tulangnya cekung dan cembung. Kedua telapak tangannya perlahan-lahan dibungkus oleh cahaya hitam yang dingin, dan tiba-tiba mendorong 2 bayangan tinju hitam yang besar. Seluruh langit menjadi gelap. Dengan kedua telapak tangan lelaki tua yang dingin itu melambai, ada fluktuasi energi yang hebat di langit, membentuk tekanan yang kuat. Wah, telapak tangan ini menggunakan 60% dari kekuatanku, lihat apakah kamu bisa menindaklanjutinya. Lelaki tua yang dingin itu tertawa, sepasang telapak tangan hitam raksasa, menekan Liu Yu dengan kuat. Tiba-tiba, langit tampak berguncang, seolah-olah akan runtuh secara umum, energi yang mengerikan, seperti semburan banjir, untuk menenggelamkan Liu Yu. Liu Yu sekali lagi memotong 10 alam. Dengan berkah dari 40% dan setengah pedang, kekuatan 40 dunia terbelah menuju lelaki tua yang dingin itu. 10 tebasan Liu Yu, tidak dekat dengan lelaki tua itu, telah membeku di stasiun utara langsung di kehampaan, bahkan tubuh lelaki tua itu tidak dapat didekati. Kesenjangan antara kedua belah pihak begitu besar sehingga tidak ada cara untuk menutupi celah itu. Liu Yu mencoba yang terbaik untuk keluar. Dengan kekuatannya, dia telah mencapai tingkat ke-7 Wujun, yang merupakan satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya, dan kekuatan serangannya telah mencapai puncak tingkat ke-9 Wujun. Itu terlalu jauh dari puncak setengah langkah Wuwang milik lelaki tua Hanbing. Jika lelaki tua Hanbing benar-benar melakukan yang terbaik, alih-alih bermain dengan dirinya sendiri, Liu Yu memperkirakan bahwa dia mungkin tidak dapat menerima gerakan pihak lain. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah lelaki tua es itu bangga menjadi lelaki kuat dan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ini bukan lelaki tua yang dingin dan bodoh, tetapi situasi yang wajar. Bahkan Liu Yu, jika menghadapi seorang Wujun, seni bela diri tingkat 4, tingkat 5, tetapi juga tangan penuh, itu tidak terlalu bernilai. Dalam hati lelaki tua itu, dia hanya mengkhawatirkan Raja Wu dari benua Ming Utara, raja yang kuat, dan orang kuat abadi yang tersembunyi. Selain itu, dia tidak takut pada siapapun. Dia memiliki kekuatan kesombongan. Di dunia bawah utara, di bawah Raja Wu, dia hampir tidak dapat menghadapi lawan. Namun, latihan lelaki tua yang dingin itu, adalah memberi Liu Yu kesempatan yang sangat baik. Itu sangat bagus. Kekuatannya yang 60% hampir tidak sebanding dengan Raja Wu yang setengah langkah. Aku hampir tidak tahan. Paling-paling, aku bisa mendapatkan beberapa luka. Dengan kekuatan fisikku, aku segera pulih. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Liu Yu sangat gembira. Liu Yu tahu bahwa dia benar kali ini. Dengan kesombongan lelaki tua yang dingin itu, dia meremehkan untuk memberinya semua kekuatannya karena dia tidak pantas mendapatkannya. Suara memekakkan telinga terdengar, seperti guntur meledak, di jenderal di atas kepala. Ini adalah lelaki tua es sekali lagi. Semangat pedang. Liu Yu memiliki 2 gerakan berturut-turut. Satu digunakan untuk menghancurkan 2 telapak tangan raksasa lelaki tua Hanbing, dan yang lainnya digunakan untuk menghancurkan gempa susulan. Dengan 2 gerakan ini, gerakan Liu Yu sudah menjadi batas ketika telapak tangan raksasa lelaki tua Hanbing tiba dengan kecepatan penuh. Sayangnya, Liu Yu benar-benar salah menilai kekuatan serangan itu. Si Jizan tidak menghancurkan serangan lawan. Gerakan pedang Qi tidak menghentikan tangan kuat lawan. Meskipun sebagian besar kekuatannya telah menjadi 2 kali Liu Yu untuk melawan dan menyelesaikan banyak hal, tetapi masih ada sebagian besar kekuatan telapak tangan yang mengenai tubuh Liu Yu. Tiba-tiba,
Liu Yu berada di bawah tekanan besar dan jatuh ke gletser, yang meruntuhkan gunung es di bawahnya. Tidak hanya itu, seluruh tubuh Liu Yu juga terhempas ke es di bawah tubuhnya. Kekuatan yang kuat membuat seluruh tubuhnya hampir hancur berantakan. Meskipun dia sudah terbiasa dengan rasa sakit, dia merasakan sakit yang tak tertahankan, dan seteguk darah menyembur keluar. Betapa kuatnya Raja Wu setengah langkah itu. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Untungnya, dia hanya menggunakan 60% dari kekuatannya. Liu Yu sangat ketakutan hingga dia menyemburkan darah. Kekuatan serangan lawannya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ini adalah pertarungan nyata pertama Liu Yu dengan Raja Wu setengah langkah, dan lawannya masih ahli di puncak Raja setengah langkah. Tekanan yang ditunjukkan oleh pihak lain sama mengerikannya dengan kekuatan surgawi. Liu Yu menghela nafas dalam hatinya, ini hanya setengah langkah Raja Wu. Jika kamu adalah Raja Wu yang sebenarnya, aku khawatir kamu hanya membutuhkan satu jari untuk membunuhku dengan mudah. Awalnya, Liu Yu berpikir bahwa kekuatannya cukup kuat untuk mendominasi dunia bawah utara, dan dia bangga dengan generasi muda. Kecuali keempat raja, tidak ada lawan yang layak untuk diperlakukan dengan serius. Sampai sekarang, setelah melihat kengerian lelaki tua itu, Liu Yu merasa dirinya kecil. Dibandingkan dengan pria sekuat itu, dia masih jauh tertinggal. Suatu hari nanti, aku, Liu Yu, akan menjadi yang terkuat di dunia bawah utara. Aku akan menjadi tak terkalahkan seperti master pedang asli dan menertawakan seluruh negeri dengan bangga. Liu Yu meraung dan berdiri dari es. Dia menjalankan formula sihir 9 putaran, dan cahaya hitam dan putih mengalir, dan tubuhnya pulih dengan cepat. Raungan, dalam pertempuran tadi, pembentukan gunung es dingin yang besar diangkat Liu Yu tanpa ampun. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin anak itu tidak mati? Dia sudah merasakan bahwa napas Liu Yu semakin melemah. Orang tua itu sudah mengira bahwa Liu Yu sudah mati. Siapa tahu, napas Liu Yu dari melemah menjadi semakin kuat, lalu, secara langsung akan menjadi gunung es yang dingin untuk diangkat. Kita harus tahu bahwa serangannya tadi adalah asli dan mencapai kekuatan serangan setengah langkah Raja Wu. Bahkan jika keempat raja datang, mereka tidak akan berani menerimanya. Saat ini, Liu Yu tidak hanya menghalangi, tetapi juga tampak seolah-olah dia tidak terluka parah. Pergilah ke neraka. Liu Yu mengangkat gunung es yang dingin dan membantingnya ke arah orang tua itu, hampir gila untuk gunung es yang ditabrak Liu Yu. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit dan berkata sambil mencibir, "Nak, apakah menurutmu serangan seperti itu dapat melukaiku? Itu hanya gunung es yang dingin, belum lagi dia. Bahkan Liu Yu dapat meledakkannya, belum lagi dia adalah orang yang sangat kuat di puncak setengah langkah Raja Wu." Mudah untuk membuka gunung es, tetapi pupil lelaki tua itu tiba-tiba menyusut. Setelah itu, bola terbang Liu Han terbang menuju bulan. Bum langit guntur, merasakan bau kehancuran yang kuat, nama senjata terlarang itu melintas di kepala lelaki tua itu, bergumam, dan wajahnya menjadi ketakutan. Dan pada saat kata-katanya, Liu Yu berteriak, meledak. "Tidak, binatang kecil, aku tidak akan mengampunimu." Pada saat ini, lelaki tua Han Bing tidak berani menahan apapun dan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Dalam hati menyesal, diam-diam berkata bahwa dia tidak boleh ceroboh, akhirnya mengarah pada dirinya sendiri yang memberi Liu Yu kesempatan untuk memanfaatkannya. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Sebuah kekuatan yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi menguapkan gunung es di sekitarnya sepenuhnya, dan lelaki tua es itu sepenuhnya tenggelam dalam jangkauan ledakan. Ledakan petir membuat seluruh laut utara bergetar. Energi mengerikan meledak dari guntur, seperti ombak di laut, menyapu seluruh dunia sekaligus. Bahkan di laut, seluruh langit dipenuhi dengan gelombang kasar. Liu Yu tidak berani melihat ke belakang. Dia melarikan diri dengan sekuat tenaga, tetapi masih ada gelombang kejut yang mengerikan yang menyapu dari arah belakangnya. Puff, dalam kontak dengan gelombang kejut yang mengerikan ini, pakaian Ye Tian semuanya retak, dan kekuatan yang mengerikan bertiup kencang padanya dan meniupnya ke dasar laut. Liu Yu hampir berlumuran darah. Mulutnya penuh darah, seluruh tubuhnya hitam dan biru. Namun, untungnya, itu hanya gelombang susulan. Liu Yu berusaha sekuat tenaga untuk menghalanginya. Dia tenggelam di dasar laut dan menggunakan air laut untuk menahan gelombang susulan. Dia tidak berani keluar dari air sampai dia merasa gelombang susulan yang mengerikan itu telah berlalu. Wow, laut tiba-tiba memercikkan air,
sosok Liu Yu bergegas keluar dari air, muncul di udara. Pada saat ini, dia melihat pemandangan yang mengerikan, yang mengejutkan hatinya. Melihat ke bawah dari langit, ada lubang besar, atau lubang air. Kekuatan petir yang dahsyat meniup air laut di sekitar area ini, memperlihatkan dasar laut yang dalam, seolah-olah itu adalah sebidang tanah. Tampaknya ada kekuatan misterius yang memengaruhi area ini. Ketika air mengalir ke area ini, itu sangat lambat. Saya khawatir, tanpa pengaruh kekuatan eksternal, saya tidak tahu berapa lama lagi sebelum timbunan laut dapat menutupi bentuk lahan dan ledakan dahsyat terjadi di sini. Di sekitar area ledakan, ada mayat monster besar yang melayang-layang. Mereka tewas dalam gempa susulan guntur. Adapun mereka yang berada dalam jangkauan mereka, tidak ada tulang yang tersisa. Hati Liu Yu bergetar dengan serangan seperti itu, yang layak menjadi yang terkuat dari Raja Wu. Meskipun itu hanya pukulan, kekuatan pukulan itu terlalu kuat. Di bawah kekuatan seperti itu, jika dia tidak cukup jauh, saya khawatir gempa susulan saja dapat membunuhnya. Saya khawatir lelaki tua es itu sudah cukup mati untuk mati lagi. Liu Yu berpikir dalam hati bahwa dia tidak dapat menahan diri untuk berpatroli di sekitar. Sayangnya, jangkauan ledakan terlalu luas, banyak tempat telah terfragmentasi, dan tidak ada yang bisa dilihat. Baiklah, sebaiknya saya melihat pulau es terlebih dahulu. Saya tidak tahu apa yang salah dengan Yun Xiao. Tidak ditemukan, Liu Yu tidak lagi menunda waktu, menuju pulau es, dia khawatir apakah ada kecelakaan di awan. Wah, saat Liu Yu semakin dekat, dia menjadi semakin menawan. Suara nyanyian itu masuk ke telinga Liu Yu, yang membuat perut Liu Yu terasa panas. Ada apa? Namun, adegan yang mengejutkan Liu Yu terjadi. Dengan invasi Liu Yu yang ke Gang Zhenyuan, tubuh Yun Xiao tampaknya akan meledak. Yang Gang Zhenyuan memiliki daya tarik yang fatal terhadap Jin Zhenyuan. Semburan asap merah muda keluar dari seluruh awan, dan Liu Yu juga terbungkus di dalamnya. Tidak hanya kultivasi Yun Xiao yang telah dipromosikan ke puncak 8 tingkat wujun, tetapi juga kemauan seni bela diri es telah dipromosikan menjadi 40,5%. Kemajuannya dapat dianggap mengerikan. Terlebih lagi, saat ini, Yun Xiao telah sepenuhnya membangkitkan tubuh es. Dengan fisiknya yang istimewa, Liu Yu tidak memiliki kesempatan untuk menghadapinya. Sebaliknya, Liu Yu hanya berpikir bahwa orang-orang membandingkan dengan orang-orang. Pada awalnya, Liu Qing, saudara lelaki terbaiknya, dihargai oleh sesepuh sekte Liu Yun dan kemudian oleh Raja Jin karena roh bumi dan tubuh bumi. Pada saat ini, awan terbangun menjadi tubuh es, tetapi lebih kuat daripada tubuh bumi. Terlebih lagi, Liu Yu dapat merasakan bahwa setelah membangkitkan tubuh es, kekuatan misterius mengubah tubuhnya dan membuat tubuhnya kuat. Pemilik konstitusi khusus adalah dunia bawah utara dan bahkan benua Sensu. Dapat dikatakan bahwa selama mereka tidak jatuh, mereka dapat menjadi Tianjiao dan menjadi raja. Dan bakat-bakat ini, pencapaian akhirnya sangat besar, setidaknya, tidak dapat memiliki hambatan sedikit pun untuk menjadi Raja Wu, tanpa keengganan apapun. Mulai sekarang, orang paling berbakat di Beiming adalah Yun Xiao. Bahkan Liu Yu memiliki kepercayaan diri. Di antara generasi muda, dia pasti yang pertama dipromosikan menjadi Raja Wu. Namun, setelah perubahan Yun Xiao, tubuh yang dingin, Liu Yu tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Mungkin Yun Xiao bisa menerobos Raja Wu sebelum dia. Aku benar-benar tidak tahu kesempatan seperti apa yang didapat kakak senior Yun Xiao. Beberapa waktu lalu, dia hampir tidak sebanding dengan Jiu Shuang. Begitu cepat, bahkan aku merasa bahwa dia bukan tandingan kakak senior Yun Xiao. Liu Yu menatap awan dengan wajah lembut, dan merasakan sedikit emosi di hatinya. Tentu saja, yang paling membuat Liu Yu merasa adalah bahwa dia dan kakak seniornya Yun Xiao telah mencapai hal-hal baik pada akhirnya. Saya ingat ketika 5 sekolah utama memasuki tempat rahasia Mingli untuk mengalami bersama, Yun Xiao ditipu oleh saudara seperguruannya Hua Zong tanpa tindakan pencegahan apapun, dan kemudian ia dipaksa untuk mengambil efek suram pada jiwanya dan bubar. Pada saat itu, kekuatan bubuk jiwa yang putus asa tidak lebih buruk daripada lelaki tua es yang dingin itu. Sayangnya, pada saat itu, Liu Yu menaklukkan binatang Fata Morgana yang dapat menciptakan ilusi, dan secara langsung bertindak atas mimpi Yun Xiao, yang membuat Yun Xiao memiliki mimpi musim semi. Akhirnya, ia membantu Yun Xiao melewati kesulitan dan menjaga kepolosannya. Sayangnya, kali ini,
parit itu terbalik, dan kedua orang itu benar-benar bersatu. Pada saat itu, melihat awan yang tertidur, Liu Yu tidak tahu bagaimana menghadapinya ketika ia bangun. Namun, wajah itu selalu harus dihadapi. Akhirnya, awan berkabut membuka matanya, dan kemudian wajah panik muncul. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Liu Yu, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian merasa lega tanpa alasan. "Apakah kamu sudah bangun?" Liu Yu berkata dengan lembut. Mengangguk, Yun Xiao bertanya, "Ada apa?" "Aku ingat dengan jelas bahwa aku ditundukkan oleh lelaki tua es itu, dan kemudian dia membawaku ke sini dan memberikannya kepadaku." Semakin dia berkata, semakin bersemangat Yun Xiao, dan suasana hatinya sangat tidak stabil. Jelas, periode waktu ini adalah siksaan yang hebat baginya. Liu Yu memeluk Yun Xiao dengan erat dan menghiburnya dengan suara lembut, "Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menindasmu lagi." Kemudian, Liu Yu mulai menjelaskan semuanya kepada Yun Xiao. "Ketika saya mendengar Liu Yu mengatakan bahwa dia menyelamatkan Ji Wushuang, saya akhirnya tahu mengapa Liu Yu bisa datang tepat waktu. Saya tidak bisa menahan perasaan sangat senang. Ketika mendengar bahwa Liu Yu datang ke sini sendirian dan menghadapi Raja Wu yang setengah langkah yang kuat sendirian, seluruh hati Yun Xiao terangkat. Dia diam-diam berdoa agar Liu Yu tidak dalam bahaya. Setelah Liu Yu berkata bahwa dia akan meledakkan lelaki tua Han Bing dengan guntur, Yun Xiao benar-benar lega dan menolak untuk bangkit dalam pelukan Liu Yu. Liu Yu juga sedikit bereaksi saat ini, tetapi tidak cocok bagi mereka untuk berpikir bahwa mereka telah terlibat dalam urusan personalia untuk pertama kalinya, dan kemudian berjuang untuk ekspedisi semalam. Liu Yu sedikit mengalihkan topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, kakak senior Yun Xiao. Kali ini, kamu diberkati oleh kemalangan dan memiliki peluang besar. Sekarang, aku khawatir aku mungkin bukan lawanmu." Oh, mendengar Liu Yu berkata demikian, Yun Xiao juga mulai memeriksa tubuhnya sendiri, dan langsung tercengang. Dia menemukan bahwa peluang yang didapatnya benar-benar terlalu besar. Dia tidak mengatakan bahwa kultivasinya mencapai puncak kelas 8 Wujun, dan hawa dinginnya juga mencapai 40,5%. Kalau talenta muda dibagi menjadi 4 tingkatan, 4 raja dibagi menjadi tingkatan pertama, 5 Tianjiao dibagi menjadi tingkatan kedua, dan yang di bawahnya adalah tingkatan ketiga, maka dia akan naik dari tingkatan ketiga ke tingkatan pertama. Sungguh disayangkan di daerah laut dekat Pulau Es, seorang lelaki tua tanpa sehelai benang pun tenggelam dengan berat di dasar laut, tertidur lelap. Meskipun lelaki tua itu tertidur lelap, momentum seluruh tubuhnya telah membuat makhluk-makhluk di sekitarnya tidak berani mendekatinya. Pada saat tertentu, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya, mata merah, penuh dengan cahaya kebencian. Dia seperti singa yang sedang tidur yang terbangun, dan air laut di sekitarnya bergetar. Ah! Raungan serak lelaki tua itu, ombak di sekitarnya langsung terguncang, dan dia terbang keluar dari udara tipis dan sampai ke permukaan laut. "Tubuhku yang dingin. Ah! Nak! Aku akan membunuhmu." Seni bela diri lelaki tua itu akan berkembang pesat, dan medan es dilepaskan. Suhu di sekelilingnya telah turun hampir baidu dan telah sepenuhnya membeku menjadi es. Itu benar, pria ini adalah lelaki tua es. Dia membencinya. Melihat bahwa tubuh es akan segera diperoleh, dengan yin dan yuan sejati yang dimiliki oleh tubuh es, dia memiliki teman-teman bar penuh untuk menerobos ke Raja Wu. Namun, semua ini telah menjadi gelembung. Ketika guntur meledak, lelaki tua es itu tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dengan aman, jadi dia tidak berani bersembunyi. Dia menggunakan semua kekuatannya, dan menggunakan metode rahasia untuk membakar esensi darahnya dengan gila-gilaan. Dia menggunakan kecepatan ekstrim dan pertahanan mutlak untuk melarikan diri ke arah luar. Pada saat kritis hidup dan mati, lelaki tua yang dingin itu membakar hampir setengah dari esensi darahnya, yang membuatnya lolos dari perampokan, tetapi kultivasinya berkurang ke tahap awal setengah langkah Raja Wu. Selain itu juga merusak fondasinya, pemulihan yang lambat, tetapi juga pada Zhou Yuan kecilnya sendiri menyebabkan dampak, bisa dikatakan lebih buruk. Namun, lelaki tua itu beruntung bisa lolos dari kehidupan. Bagaimanapun, itu adalah tembakan terbaik Raja Wu. Itu bukan hanya lelucon. Namun, meskipun dia selamat, ketika lelaki tua itu melihat pulau es di kejauhan, dia benar-benar marah. Dia bersiap selama lebih dari 100 tahun dan mencarinya selama lebih dari 100 tahun. Akhirnya,
dia bertemu seseorang dengan tubuh yang dingin. Kegembiraan di hatinya tak terlukiskan. Tetapi saat ini, dia kehilangan istrinya dan menghancurkan prajuritnya. Dia terluka parah. Kecuali dia memiliki beberapa bahan alam dan harta karun yang berharga, akan sulit baginya untuk memulihkan kekuatannya tanpa 10 tahun. Ah, aku tidak akan mengampuni kamu, bocah bau. Lelaki tua yang dingin itu meraung ke langit, dan hatinya dipenuhi dengan penyesalan dan kemarahan. Dia menyesali kecerobohannya dan memberi Liu Yu kesempatan untuk memanfaatkannya. Akibatnya, dia jatuh ke dalam tipu muslihat Liu Yu dan mendapatkan kekuatan petir. Akibatnya, ia berencana untuk menjadi impian Raja Wu, yang disebabkan oleh kegagalannya. Jika pihak lain adalah Raja Wu, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa menelan keengganan di dalam hatinya. Namun, Liu Yu hanya memiliki kemampuan kultivasi 7 tingkat wujun. Kekuatan semacam ini, yang dia yakini dan bunuh dengan satu tangan, membuatnya menderita kerugian besar. Orang tua itu melihat ke Pulau Es, tetapi tidak ada masa lalu. Dengan kekuatannya di masa-masa awal Raja Wu, saya khawatir Liu Yu tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Dengan bakat anak itu, kamu tidak akan pernah melewatkan pertempuran tertinggi di Istana Suci Tertinggi. Saya ingin melihat apakah kamu memiliki guntur di tanganmu. Orang tua es yang dingin itu pergi dengan roh jahat di wajahnya dan mencari tempat untuk menyembuhkan lukanya. Dia memutuskan bahwa lain kali dia bertemu Liu Yu, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Dia akan langsung melukai si pembunuh dan tidak memberi Liu Yu ruang untuk melawan. 30.000 mil es. Dengan suara minuman, suhu di sekitarnya tiba-tiba turun puluhan derajat, dan air laut membeku menjadi gletser keras, yang menyebar sejauh 100 mil, membekukan area laut sejauh 100 mil sepenuhnya. Tidak jauh dari sana, seorang pria dan seorang wanita berpegangan tangan, berjalan di udara. Yun Xiao, bakatmu sangat kuat. Setelah berlatih selama beberapa hari, kamu akan belajar. Meskipun aku telah mempelajari ikatan es sejauh 30.000 mil ini, aku jauh darimu. Liu Yu menatap wanita cantik di sekitarnya dan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Pulau Es adalah sarang lelaki tua itu, dan lelaki tua itu yakin bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membobol sarangnya dan membuat ide-idenya. Oleh karena itu, banyak hal baik diletakkan di pulau itu, termasuk keterampilan seni bela diri yang telah mencapai puncak level Suan. Hal-hal ini secara alami dicari oleh Liu Yu dan keterampilan es yang paling kuat dibekukan sejauh 30.000 mil. Keduanya juga berlatih, dan kemajuan latihan Yun Xiao, biarkan dia ternganga. Bakat bersama yang dingin ini, benar-benar terlalu kuat. Hehe, aku tidak tahu kenapa. Ini seperti proses alami untuk mengolah hal-hal ini. Selain itu, aku memahami bidang khusus yang disebut bidang es. Dengan adanya bidang ini, aku akan segera dapat memahami kekuatan raja. Dipuji oleh kekasihnya, Yun Xiao sangat puas, dan juga mengatakan situasinya saat ini tanpa ragu. Setelah mendengar ini, Liu Yu harus menghela nafas, sepertinya kali ini kamu memiliki berkah tersembunyi. Keberuntunganmu benar-benar sangat besar, kamu benar-benar telah membandingkanku denganku. Kenapa, Liu Yu, kekuatanmu sebanding dengan keempat raja itu? Di generasi muda daratan Beiming, kau sudah berdiri di puncak. Dibandingkan denganmu, meskipun aku telah mengejarmu dalam aspek lain, aku masih kalah darimu dalam pertarungan sebenarnya. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatannya sendiri. Puncak yang sebenarnya hanyalah permulaan, Liu Yu menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Tidak lebih, istana tertinggi akan segera dibuka. Ayo pergi ke istana tertinggi dengan cepat. Baiklah, Yun Xiao mengangguk setuju. Keduanya segera pergi ke arah istana suci tertinggi, dan kecepatan kultivasi mereka juga meningkat pesat. Sulit untuk membayangkan kecepatan-kecepatan mereka. Pada saat ini, napas yang kuat dan cepat menuju kedua orang, kecepatan yang mengerikan itu, membuat orang tahu tidak bisa diremehkan. Mereka hampir merasakannya pada saat yang bersamaan. Alis Liu Yu sedikit berkerut. Napasnya sangat kuat. Di generasi muda, selain 4 raja, ada juga 5 Tian Jiao yang memiliki kekuatan seperti itu. Namun, masih ada celah antara orang ini dan raja. Dia seharusnya menjadi salah satu dari 4 raja besar. Melihat orang-orang semakin dekat, Liu Yu berkata. Dan segera, Liu Yu dapat dengan jelas melihat orang-orang yang datang. Mereka terbang ke arah mereka dengan pedang terbang.
Liu Yu sudah menebak siapa pihak lain itu. Liu Yu bertemu dengan 5 Tianjiao ketika mereka bersaing untuk mendapatkan daftar Qianlong di negara bagian Jin. Namun, pada saat itu, tujuan utama mereka adalah untuk melawan Sun Yun, yang merupakan Tianjiao dari negara bagian Song. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu memperhatikan mereka dan tidak tahu Tianjiao mana yang merupakan Tianjiao yang mana. Saat ini, menurut bentuknya, Liu Yu didasarkan pada narasi banyak orang lain tentang 5 Tianjiao yang hebat. Saya sudah menebak siapa itu. Ternyata itu dia. Saya mendengar bahwa dia adalah seorang maniak pertempuran. Selama dia menjadi orang yang kuat, tidak peduli seberapa tua atau mudanya dia harus bertarung. Sepertinya dia naksir Liu Yu. Yun Xiao juga mengenali orang itu. Dua orang berdiri di tempat, menunggu kedatangan satu sama lain. Tak lama kemudian, sesosok muncul di depan kedua orang itu, salah satunya, lalu menatap Liu Yu dengan wajah penuh amarah. Liu Yu, sepertinya dia benar-benar menyukaimu. Yun Xiao sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Oleh karena itu, wajahnya yang dingin mulai mencair. Dia menatap Liu Yu dengan sedikit rasa bangga. Liu Yu tersenyum tanpa komitmen, dan mata pihak lain menatapnya tajam, warna kegembiraan di wajahnya meluap dengan ekspresinya. Memang, dia maniak berkelahi, terlahir untuk berkelahi. Liu Yu mendesah dalam hatinya. Liu Yu sudah tahu siapa pihak lain itu. Dia adalah putra mahkota negara Yan, dan Yan Cixia adalah salah satu dari 5 Tianjiao terhebat. Pihak lain terkenal karena sifatnya yang suka berperang. Namun, dia tertarik pada orang-orang yang prestasinya setara atau bahkan lebih tinggi darinya. Ketika pertama kali bertemu Liu Yu, kultivasi Liu Yu terlalu rendah untuk membangkitkan minatnya. Yan Cixia mengambil pedang dan menatap Liu Yu sedikit. Kemudian dia mengepalkan tangannya dan berkata, "Saya baru saja merasakan momentum yang kuat di sini, jadi saya datang ke sini dengan tergesa-gesa." Mereka menakjubkan, tetapi mereka sangat aneh. "Saya tidak tahu nama Anda." Namun, Yan Xia tidak lebih sombong daripada Ciwu. Pihak lain bersikap sopan. Liu Yu adalah seseorang yang menghormati saya, dan saya menghormati orang lain. Dia dengan sopan menjawab, "Ternyata Anda adalah salah satu dari 5 saudara Tianjiao. Saya Liu Yu. Ini adalah rekan Tao saya di langit." Mendengar perkenalan Liu Yu, wajah Yun Xiao tiba-tiba menunjukkan senyum bahagia, yang membuat Yan Cixia tidak dapat menahan diri untuk tidak tinggal. Namun, dia jelas lebih peduli dengan Wu Dao. Ketika dia mendengar Liu Yu mengatakan bahwa namanya adalah Liu Yu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan pupil matanya dan bertanya, "Tetapi Liu Yu, yang merupakan yang pertama dalam daftar Qianlong Jin dan membunuh Sun Yun, salah satu dari 5 pria paling sombong di surga." "Hanya kebetulan," kata Liu Yu sambil tersenyum tipis. "Tidak heran aku merasa akrab denganmu. Kita sudah saling bertemu, tetapi kamu tidak beruntung. Hanya dalam beberapa tahun, prestasimu meningkat begitu cepat dan kekuatanmu begitu kuat. Tidak heran Sun Yun akan mati di tanganmu." Yan Cixia tiba-tiba menyadari bahwa dia diundang oleh Raja Jin untuk menguji generasi muda Jin. Pada saat itu, Liu Wujun bahkan tidak memperhatikannya, tetapi dia bahkan tidak menyadarinya. Namun, kemajuan pesat dan kekuatan Liu Yu yang kuat membuat semangat juang Yan Cixia semakin makmur. "Saya khawatir kemajuan saudara Yan dalam beberapa tahun ini tidak kecil. Saya khawatir kita akan mengejar keempat raja." Mata Liu Yu sedikit menyipit, bermaksud mengatakan. Ketika dia berada di daftar Qianlong negara Jin, dia tidak dapat melihat 5 prestasi Tianjiao, kesenjangan antara kedua pihak terlalu besar. Namun, saat ini, Liu Yu melihat bahwa kultivasi Yan Cixia telah mencapai puncak kelas 8 Wujun. "Jika bukan karena kegagalan pihak lain untuk memahami kekuatan raja, saya khawatir kekuatannya akan meningkat pesat. Saudara Liu menyanjung saya. Yan Cixia masih memiliki pengetahuan diri. Sementara saya membuat kemajuan, keempat raja besar juga meningkat. Masing-masing dari mereka setidaknya memiliki kekuatan yang sebanding dengan raja setengah langkah Wu. Di antara 5 kebanggaan surgawi, Zhu Hongming, yang secara umum diakui sebagai yang pertama dalam daftar, lebih menyadari kekuatan raja. Saya khawatir saya bukan lawannya sekarang." Yan Cixia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Liu Yu mengangguk, dan Zhu Hongming telah mendengarnya. Dikatakan bahwa ketika pihak lain bersaing untuk mendapatkan daftar tahta tertinggi terakhir kali, ia menyadari kekuatan raja pada saat-saat terakhir. Sayangnya,
Ia menyadarinya sedikit terlambat dan akhirnya kehilangan kesempatan untuk menjadi salah satu dari 4 raja besar. Dalam beberapa tahun terakhir, Zhu Hongming tidak akan pernah tinggal diam. Sebaliknya, karena kegagalan terakhirnya, dia pasti akan meningkatkan kekuatannya dengan selisih yang besar. Saudara Liu, lebih baik bertemu secara kebetulan. Merupakan takdir yang besar bahwa kamu dan aku dapat bertemu di Laut Utara yang luas. Mengapa tidak bertarung besar dan bersenang-senang? Setelah mengobrol, Yan Cixia tidak sabar untuk mengatakan apa yang akan dia lakukan. Matanya menyala-nyala menatap Liu Yu, seperti menatap kecantikan yang tak tertandingi. Benar saja, Liu Yu memikirkan pertempuran itu sambil tersenyum. Liu Yu, kamu bisa bertarung dengannya, biarkan dia melihat kekuatanmu, dan dia juga batu asah yang bagus, kamu dapat memiliki penilaian kasar tentang kekuatanmu sekarang. Satu sisi awan berkata, petik 2, batu asah. Liu Yu menatap Liu Yu, yang memegang tangannya erat-erat, dan kemudian berkata, dia benar-benar batu asah yang bagus, tetapi itu bukan batu asah untukku. Untuk siapa? Tanya Yun Xiao. Sambil mengangkat bahu, Liu Yu berkata, jawabannya sudah jelas. Hanya ada 3 dari kita di sini. Siapa lagi yang ada selain kamu? Prestasimu meningkat begitu cepat akhir-akhir ini sehingga kamu harus beradaptasi dengan cepat. Saudara Yan secara alami adalah pilihan terbaik. Yun Xiao terkejut. Perasaan Liu Yu didasarkan pada ide ini. Kemajuannya begitu cepat, apakah itu kultivasi atau pemahamannya tentang kehendak es? Cixia bertanya, aku tidak berpikir kamu memenuhi syarat untuk bertarung dengan Cixia. Liu Yu masih sangat menyukai Yan Cixia dan ingin berteman dengan Yan Cixia. Selain itu, dia ingin Yan Cixia menjadi rekan latihan bebasnya nanti. Jadi dia dengan cepat menjelaskan, Saudara Yan, jangan salah paham. Alasan mengapa aku membiarkan istriku bertarung denganmu adalah karena kekuatannya sendiri tidak jauh lebih buruk dariku. Ketika dia terbiasa dengannya, aku tidak akan menjadi lawan. Sudah tepat untuk melawannya. Ini, Yan Cixia mengerutkan kening. Dia tidak mempercayainya. Jika dia tidak berpikir Liu Yu tidak bisa mengolok-oloknya, dia akan langsung memalingkan wajahnya. Puncak kelas 8 Wu Jun benar-benar iri pada saudara Liu. Dia bahkan bisa menikahi istri seperti itu. Baiklah, biarkan Yan belajar dari saudara iparnya. Melihat mata Liu Yu yang meminta maaf, dan penemuannya bahwa Yun Xiao Si Wei setara dengannya, dia mengangguk dan menatap Yun Xiao dengan sungguh-sungguh. Sebagai seorang maniak bertarung, karena kekuatan Yun Xiao tidak sekuat yang ia duga, bahkan jika Liu Yu tidak mengatakannya, ia akan meminta kedua belah pihak untuk bertarung. Di langit, Yan Cixia juga melonjakkan semangat bertarungnya. Baiklah, kalau begitu, terima kasih saudara Yan. Jika aku punya kesempatan, aku akan bertanding dengan saudara Yan. Liu Yui mengepalkan tinjunya dan kemudian mundur untuk memberi ruang bagi keduanya. Tolong, mata Yan Cixia bersinar terang, dan matanya penuh dengan semangat juang. Dia tidak mengendurkan kewaspadaannya karena dia seorang wanita. Begitu pula, Yun Xiao juga tidak berani ceroboh. Bagaimanapun, pihak lain adalah salah satu dari 5 Tianjiao, dan kekuatannya sangat meningkat dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Kedua pria itu berjarak ratusan kaki, saling menatap dengan bermartabat. Mereka meledak menjadi momentum yang kuat dan saling berhadapan di udara. Keduanya bersiap-siap. Momentum kedua belah pihak semakin tinggi dan tinggi, udara seperti esensi temperamen kedua orang itu terdengar ledakan suara yang meledak-ledak akhirnya. Momentum kedua pria itu telah terakumulasi hingga ke puncak. Yan Cixia meraung, dan seluruh orang itu melompat langsung ke langit. Kemudian pedang panjang di tangannya membubung ke udara dan menebas ke langit. Pedang yang cemerlang itu, hampir merobek kekosongan, muncul di depan awan dalam sekejap. 30.000 mil es. Yun Xiao hampir pada saat yang sama, tampilannya baru saja mempelajari pembekuan 30.000 li yang belum lama terjadi. Bagi seorang master seperti Sang Yan Cixia, keterampilan seni bela dirinya sebelumnya tidak lagi berlaku. Selain keterampilan seni bela diri ini, keterampilan seni bela diri lainnya tidak sekuat keterampilan seni bela diri ini di tangannya. Sepertinya seni bela diri ini dirancang khusus untuknya. Dia dapat memainkan kekuatan yang sebanding dengan seni bela diri tingkat prefektur. Dengan cara ini, dia hampir mencapai tingkat seni bela diri tingkat prefektur dengan keterampilan tingkat prefektur. Dalam hal zenyuan dan seni bela diri, dia memiliki keunggulan absolut.
Desis saat langit membeku selama 30.000 li, tinju yang menyilaukan, seperti kecemerlangan matahari, menerangi dunia, membekukan pedang Yan Cixia langsung di kehampaan, dan sulit untuk membuat setengah inci. Sungguh tinju yang dingin, Yan Cixia penuh dengan keterkejutan. Sejujurnya, dia tidak memperhatikan Yun Xiao. Bagaimanapun, orang-orang dengan mata yang baik dapat melihat bahwa Yun Xiao tidak dipromosikan ke puncak kelas 8 Wu Jun sendirian, tetapi oleh petualangannya. Oleh karena itu, kultivasinya sangat tidak stabil. Selain itu, meskipun Yan Cixia juga berada di puncak kelas 8 Wu Jun dan memiliki prestasi yang hampir sama, dia merasa bahwa bahkan jika dia hanya memberikan setengah dari kekuatannya, dia akan mengalahkan Yun Xiao. Tetapi ternyata itu adalah penampilan Yun Xiao, yang berada di luar harapan Yan Cixia. Dia terkejut menemukan bahwa dia benar-benar meremehkan peri salju es. Tuan Yan, saya tersanjung. Melihat cahaya pedang yang membeku sendiri, Yun Xiao diam-diam menghela nafas lega. Sejujurnya, dia masih berada di bawah tekanan dalam menghadapi 5 Tianjiao teratas. Bagaimanapun, sebelum itu, 5 kesombongan surgawi tidak dapat dicapai olehnya saat ini, tetapi benar-benar ingin bertarung dengan pihak lain seperti 5 Tianjiao, hatinya atau beberapa yang tak berdasar. Setelah napas lega, langit diikuti oleh kegembiraan dan kegembiraan yang ekstrim. Bagaimanapun, bagi seorang pejuang, tidak ada yang lebih menarik daripada peningkatan kekuatan Si Wei. Datang lagi, Yan Cixia mengangguk dan kemudian berkata bahwa dia tidak menggunakan kekuatan terkuat dalam serangan itu sekarang. Bagaimanapun, dia tidak yakin tentang kekuatan Yun Xiao. Saat ini, kekuatan Yun Xiao sudah cukup untuk membuatnya memperlakukannya dengan hati-hati. Kali ini, Yan Cixia tidak memiliki tangan yang tersisa. Ketika cahaya pedang menyala, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Cahaya pedang yang mengerikan, satu persatu, menuju awan satu demi satu, menyelimuti awan sepenuhnya. S30.000 mil. Yun Xiao masih melakukan gerakan ini, tetapi kali ini, dia juga meningkatkan kekuatan gerakan ini. Pedang Yan Cixia sekali lagi diblokir, dan tidak menimbulkan ancaman apapun bagi awan. Namun, kali ini, es yang menutupi sejauh 30.000 li tidak menghentikan langkah Yan Cixia. Yan Cixia langsung membelah es dengan pedang dan menusuk awan. Minumlah. Meskipun Yun Xiao sedikit gugup, dia tidak gugup. Bagaimanapun, dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatan Yan Cixia, dan dia tidak lagi tahu apa-apa tentang pihak lain seperti sebelumnya. Dengan hentakan kedua kakinya, 2 gelombang terbentuk di depan Yun Xiao. Liu Yu dengan cepat membekukannya, lalu melemparkannya ke Yan Cixia. 2 es beku, seperti pedang tajam, meraung ke arah Yan Cixia. Suara menembus udara, menderu dan meledak, menimbulkan fluktuasi energi yang sangat besar. Yan Cixia mendengus dan melambaikan pedang di tangannya. Bunga pedang terbentuk satu per satu. Kemudian dia melemparkannya ke langit, lalu dia meraung dan menghancurkan 2 es itu. Menghancurkan es, kekuatan Yan Cixia yang tersisa tidak berkurang, dan terus melesat ke awan. Dengan minuman keras dari langit, air laut ditempatkan di depannya. Dengan ketakutan, dia membentuk perisai es untuk melawannya, tetapi tubuhnya terbang kembali. Ada suara yang mengguncang bumi. Pedang panjang Yan Cixia menebas perisai es dengan keras dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Seluruh dunia berguncang, dan gletser di permukaan laut yang membeku akibat gelombang dingin awan juga hancur total, menyebabkan gelombang besar bergulung-gulung. Minumlah. Dengan suara keras dari langit dan hentakan kaki kanannya, rasa takut menyebar dari kakinya, membekukan Mi Hai King secara menyeluruh, dan berlari kencang menuju Yan Cixia dengan kecepatan tinggi. Desis. Yan Cixia tiba-tiba sedikit tidak siap, dan seluruh orang itu membeku. Namun dalam sekejap mata, Yan Cixia telah memecahkan es dan menghancurkan es yang menjebaknya. Liu Yu, yang menyaksikan pertempuran tidak jauh, tidak bisa tidak memujinya. Dia tidak menyangka bahwa pengalaman tempur Yun Xiao akan tumbuh begitu cepat. Tidak lama kemudian dia mulai membiarkan Yan Cixia menderita kerugian kecil. Faktanya, Liu Yugen tidak tahu bahwa langit sedang dalam keadaan khusus saat ini. Di matanya, Yan Cixia penuh dengan kekurangan. Dengan semakin banyaknya pertarungan di antara mereka, dia selalu dapat menemukan waktu terbaik untuk memulai. Bagaimana mungkin, Yan Cixia sebagai salah satu dari 5 Tianjiao, bagaimana mungkin dia penuh dengan kekurangan? Seharusnya tidak mungkin.
Yun Xiao sama sekali tidak menyadari perubahan ini. Sebaliknya, dia merasa kekuatan Yan Qixia terlalu lemah. Para penonton dengan jelas melihat bahwa Liu Yu dan Yan Qixia secara bertahap menemukan misteri itu. Awan perlahan-lahan saling bertukar, tanpa diduga juga menggunakan medan es. Di medan es, kekurangan Yan Qixia semakin membesar. Dan hasilnya adalah semakin banyak Yan Qixia bertarung, semakin dia takluk. Jelas bahwa dia hanya menunjukkan kekurangan yang sangat kecil. Namun, meskipun itu adalah kekurangan yang sangat kecil, itu telah ditangkap oleh Yun Xiao, dan setiap kali harus menderita kerugian kecil. Pada akhirnya, Yan Qixia juga lebih takluk. Tampaknya Yun Xiao sudah tahu idenya untuk menyerang. Sebelum dia menyerang, Yun Xiao sudah menunggu di sana. Ini membuat Yan Qixia baik dalam menyerang maupun bertahan, cukup takluk. Terlebih lagi, Yun Xiao memainkan peran yang semakin penting di bidang es. Sangat bagus untuk dapat memainkan 80% kekuatannya. Apa yang dikatakan Yun Xiao benar. Dia benar-benar memahami bidang es dengan sangat cepat. Selain itu, karena tubuh es, prestasinya tidak sebaik lelaki tua itu, tetapi kekuatan yang terkandung di bidang itu hampir sama dengan lelaki tua itu, dan bidangnya jelas lebih menakjubkan daripada lelaki tua itu. Liu Yu, mengamati perubahan di langit, merasa kagum. Karena di bidang ini, Yun Xiao benar-benar memiliki kekuatan yang sebanding dengan 4 raja. Liu Yu dan Yan Qixia tampaknya dapat memikirkannya dan menyaksikan momen kebangkitan Yun Xiao. Namun, Liu Yu juga tahu bahwa ini karena ini adalah Beihai, yang dapat dikatakan sebagai rumah Yun Xiao. Di sini, kekuatan bidangnya jauh lebih besar daripada yang ada di tanah. Kekuatan Yun Xiao sangat kuat, dan pengalaman bertarungnya juga sangat mengerikan dan mengejutkan. Sebaliknya, Yan Qixia sedikit tenang. Dia menemukan bahwa meskipun dia penuh dengan kultivasi, dia tampaknya kehilangan kekuatannya. Ini membuat Yan Qixia sedikit frustrasi. Dalam 2 tahun terakhir, kekuatannya meningkat pesat dan dia penuh percaya diri. Dia berencana untuk tampil bagus di Istana Suci tertinggi tahun ini. Akibatnya, dia telah dipukuli habis-habisan sebelum memasuki Istana Suci tertinggi. 30.000 mil es. Yun Xiao sekali lagi menggunakan gerakan penyegelan es sejauh 30.000 li ini, dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Petik 2. Wajah Yan Qixia tidak berubah lagi. Lingkungan di sini terlalu cocok untuk bermain awan. Seiring berjalannya waktu, di sini semakin dingin. Awan membeku sejauh 30.000 li, dan kekuatannya semakin meningkat. Pedang Yan Qixia di tangannya menari dengan cepat untuk memblokir gerakan ini, tetapi dalam hatinya, dia berpikir bahwa dia benar-benar akan kalah dari awan dan menghancurkan reputasinya. Saat memikirkan ini, Yan Qixia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyesali secara diam-diam bahwa dia berjanji pada Liu Yu untuk bersaing dengan Yun Xiao. Pada saat ini, sebuah pedang yang kuat bermaksud untuk bangkit di antara keduanya, sehingga keduanya harus berhenti sementara. Liu Yu, awan mengerutkan kening, dia bermain sedang bangkit, perasaan yang luar biasa ini, membuatnya tergila-gila, jadi, tidak ingin berhenti sejenak. Meskipun Yan Qixia di sisi lain bingung, dia merasa lega karena dia tahu bahwa jika dia terus bertarung seperti ini, dia pasti akan kalah. Kakak Yan, kekuatanmu benar-benar kuat. Di antara 5 Tian Jiao, bahkan jika Zhu Hongming, sang pemimpin, lebih kuat darimu, aku tidak begitu percaya. Kurasa pertempuran ini akan berakhir. Ini adalah rumah Yun Xiao. Kekuatannya jauh melampaui daratan, yang mana tidak adil untukmu. Liu Yu berkata sambil tersenyum. Yun Xiao juga menanggapi saat ini. Liu Yu mencari langkah untuk Yan Qixia dan menganggukkan kepalanya untuk menyatakan persetujuannya. Yan Qixia secara alami tahu bahwa di laut, kekuatan Yun Xiao memang akan menjadi lebih kuat. Namun, Yan Qixia samar-samar merasa bahwa bahkan jika dia bertarung dengan Yun Xiao di daratan, dia akan lebih banyak kalah dan lebih sedikit menang. Tentu saja, saat ini, Liu Yu menemukan jalan menuruni tangga. Tentu saja, Yan Qixia tidak akan menolak. Dia menatap Liu Yu dengan penuh rasa terima kasih, mengangguk dan setuju, dan berseru, kekuatan kakak iparku luar biasa. Aku benar-benar bukan lawan. Aku kuat, kuat. Aku khawatir Zhu Hongming, yang pertama dari 5 bersaudara itu, mungkin bukan saingan kakak iparnya. Kakak Yan, aku merasa tersanjung. Yun Xiao mendengar ucapan itu, berkata dengan rendah hati. Melihat ini, Liu Yu berkata sambil tersenyum, kita sudah menunda banyak waktu di sini.
Kurasa sebaiknya kita bergegas. Saudara Liu, kumohon. Sebuah kapal mewah muncul di permukaan air, Yan Cixia mengulurkan tangannya untuk mengundang. Liu Yu melangkah ke langit. Kapal ini sangat megah, mewah, gemerlap, mengukir naga dan phoenix, yang jauh lebih baik daripada kapal besar yang ditumpangi Liu Yu saat dia datang. Kapal besar seperti ini setidaknya akan menghabiskan puluhan juta batu roh. Bagaimanapun, kapal perang seperti itu sulit dipertahankan oleh raja yang kuat. Yan Cixia adalah pangeran yang kaya dan berkuasa yang akan dilengkapi dengan kapal mewah seperti itu. Jika Liu Yu diizinkan untuk membelinya, dia akan patah hati. Melihat kapal itu, Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Suatu hari, ketika dia akan meninggalkan Beiming dan pergi ke Shenzhou, dia harus dilengkapi dengan kapal seperti itu, dan itu akan lebih baik daripada yang ini. Saudara Liu, di sini, saya ingin bersulang untuk Anda. 3 orang datang ke meja untuk duduk, Yan Cixia kehabisan anggur. Sambil minum, mereka mengobrol, terkadang membahas seni bela diri dan mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Mereka semua berdiri di puncak generasi muda. Dimanapun mereka berada, mereka dapat disebut sebagai penguasa. Berbicara tentang satu sama lain secara alami akan saling menginspirasi. Bagaimanapun, kekuatan Yun Xiao tiba-tiba meningkat dan bangkit. Namun, Liu Yu dan Yan Cixia sama-sama memiliki perasaan menjadi cerah di depan mata mereka karena keadaan magis mereka sebelumnya, yang secara diam-diam mengejutkan mereka. Tentu saja, Yan Cixia bukan hanya seorang bangsawan 5 surgawi yang terkenal, tetapi juga seorang maniak bertarung. Dia telah mengalami lebih banyak pertempuran daripada Liu Yu. Bagaimana mungkin dia memiliki pengalaman bertarung yang buruk? Tentu saja, Liu Yu bertarung sepanjang jalan, pertempuran kecil, dan sebagian besar dari mereka bertarung di luar levelnya. Dalam hal ini, semakin dia mampu mengeluarkan potensi Liu Yu, semakin cepat pengalaman bertarung Liu Yu meningkat. Setelah beberapa pertukaran dan diskusi, Yan Cixia merasa bahwa dia telah memperoleh banyak hal dan saling memverifikasi dengan pertempuran hari ini. Oleh karena itu, dia pergi ke ruang rahasia, bermaksud untuk memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang telah dia pelajari hari ini. Saat ini, hanya Liu Yu dan Yun Xiao yang tersisa. Tangan kecil mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak berpegangan. Mereka menatap malam di langit berbintang dan pandangan mereka kabur. Wow, kecepatan kapal itu sangat cepat, meninggalkan jejak yang sangat besar di belakang. Setengah bulan kemudian, semakin banyak kapal perang yang ditemukan oleh Liu Yu dan jumlah praktisi tidak terhitung banyaknya. Target kita tidak jauh di depan, istana tertinggi. Yan Cixia melihat ke depan dari kejauhan dan berkata. Liu Yusun melihatnya dan melihat bayangan besar melayang di udara, seperti kota di langit. Ini pertama kalinya aku dan Yun Xiao datang ke istana suci tertinggi. Aku hanya mendengar bahwa istana suci itu tersembunyi di langit. Biasanya tersembunyi. Hanya ketika istana tertinggi dibuka, pintu masuknya akan terlihat. Liu Yu mendesah. Meskipun istana-istana di banyak negara meniru istana suci tertinggi dan membiarkan istana itu melayang di udara. Bahkan jika kekuatan Liu Yu sekarang, ia dapat melakukannya. Namun, dibandingkan dengan istana suci tertinggi, area cahaya itu setidaknya 100 kali lebih kecil dari istana suci tertinggi, yang sama sekali tidak sebanding. Area istana suci tertinggi sangat luas, dan wilayah negara Jin mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya. Bahkan jika Raja Wu yang kuat ingin membuatnya melayang, itu tidak mungkin. Untuk waktu yang lama, istana suci tertinggi adalah legenda dunia bawah utara, karena 9 dari 10 Raja Wu yang kuat dari Tanah Ming Utara mendapat kesempatan bertemu di dalamnya, sehingga melompati gerbang naga dengan satu gerakan, terbang ke langit dan menerobos Raja Wu. Jika tidak ada istana suci tertinggi, kekuatan Raja Wu di dunia bawah utara harus dikurangi 2/3. Istana suci tertinggi seperti tempat lahirnya Raja Wu yang kuat. Ia melahirkan satu Raja Wu dan menjaga Raja Wu di Tanah Ming Utara pada nilai normal. Gelombang besar, melonjak, dari kejauhan, lalu langit bahkan biru, ke awan, ke tanah yang luas di udara. Ini adalah tempat di mana istana suci tertinggi berada, dan tempat di mana semua prajurit di dunia bawah utara menantikannya. Pada saat ini, sebuah kapal perang, berlabuh di sini, beberapa orang baru, terkejut melihat pemandangan ini, istana suci tertinggi, peninggalan tertua dinasti Ming Utara, asal-usulnya telah lama tidak dapat diselidiki. Mengenai peninggalan kuno ini,
ia dipuji sebagai mitos oleh dunia bawah utara. Mereka tidak dapat membayangkan era seperti apa dan orang kuat seperti apa yang dapat melakukan semua ini. Di era seperti itu, seberapa kuat mereka dan berapa banyak bakat tak tertandingi yang bersaing untuk mendapatkan kejayaan. Dapat dibayangkan bahwa itu adalah era yang luar biasa. Waktu bagaikan pisau, sehingga tahun-tahun di tanah Ming Utara berubah. Perubahan hidup, saya tidak tahu seberapa banyak perubahan. Namun, pola istana suci tertinggi tidak berubah. Itu sama di depan ribuan orang. Sekarang, itu masih sama. Semuanya sama. Itu semua karena susunan besar istana suci tertinggi. Itu adalah susunan yang membuat yang kuat dari Raja Wu bergidik. Susunan besar ini, yang meliputi seluruh istana suci tertinggi, bertahan dari invasi dunia luar dan erosi selama bertahun-tahun. Adalah berkat susunan yang tidak dapat dihancurkan ini, istana suci tertinggi dapat dilestarikan hingga sekarang. Ketika Liu dan Yu tiba, ada banyak tokoh berkumpul di sini. Mereka adalah orang-orang kuat di atas Raja Wu. Sekilas, mereka berkulit hitam. Orang-orang ini, selain jenius dari generasi muda, ada juga banyak orang kuat dari generasi tua. Beberapa dari mereka mengirim keturunan mereka untuk berpartisipasi dalam kontes untuk daftar supremasi, sementara yang lain menonton kesenangan di luar. Meskipun mereka tidak bisa masuk atau melihat situasi di dalam, mereka bisa menunggu berita di luar. Pertempuran tertinggi Istana Suci Tertinggi adalah acara terbesar di benua Ming Utara. Pada saat ini, bahkan para penguasa dari berbagai negara yang telah mencapai wilayah Raja Wu memperhatikan dengan saksama acara akbar yang hanya terjadi sekali dalam 5 tahun. Biasanya, hanya sedikit orang yang datang ke Istana Suci Tertinggi, karena sangat berbahaya untuk datang ke sini, dan tidak mungkin untuk memasuki Istana Suci Tertinggi di sini, jadi tidak ada artinya. Namun, ketika Istana Suci Tertinggi dibuka, para pejuang dari seluruh dunia bawah utara akan datang untuk mendengar berita, yang merupakan acara akbar dari kesempatan badai. Ketika ketiga Liu Yu tiba di dasar Istana Suci Tertinggi, banyak prajurit terbang menuju daratan di atas Istana Suci Tertinggi. Ada terlalu banyak orang, dan seluruh wilayah laut penuh dengan kebisingan. Betapa ramainya, Yun Xiao menghela nafas bahwa dia datang ke Istana Tertinggi untuk pertama kalinya dan dikejutkan oleh lautan orang dan kapal. Merasakan arus orang yang mengerikan, Liu Yu tidak bisa tidak terkejut. Saya khawatir ada lebih dari 100.000 praktisi seni bela diri di sini, dan mereka semua adalah orang-orang kuat di atas Raja Wu. Yan Cixia telah mengunjungi Istana Suci Tertinggi lebih dari sekali. Ia berkata sambil tersenyum, dapat dikatakan bahwa ada banyak tuan muda dari seluruh negeri Beiming. Tentu saja, ada banyak orang di sini. Namun, sesi Istana Suci Tertinggi kali ini benar-benar lebih ramai daripada tahun-tahun sebelumnya. Jumlahnya seharusnya puluhan ribu lebih. Selain itu, mungkin ada beberapa orang yang belum datang. Liu Yu mengangguk dan tahu bahwa hanya ada satu alasan untuk semua ini. Semua sekte dan kekuatan tahu bahwa sekte Tianxia akan segera bangkit kembali, dan mereka semua berusaha meningkatkan kekuatan generasi muda, yang mengakibatkan kemajuan pesat generasi muda. Sambil mendesah pelan, Liu Yuxuan menatap langit. Daratan yang luas berdiri di langit, melindungi matahari, membuat cahaya orang-orang di bawah sedikit redup. Layak menjadi peninggalan Zhongmen di zaman kuno. Hanya dari momentum megah di luar, kita dapat membayangkan kemegahan dan kemegahan istana di Istana Suci Tertinggi. Mata Liu Yu berbinar-binar, dan dia menantikan kunjungan ke Istana Suci Tertinggi ini. Saudara Liu, semuanya sudah bangun. Ayo pergi. Yan Cixia juga sangat ingin mencoba. Para prajurit yang datang ke sini sekarang terbang menuju benua yang luas di langit, seperti banjir belalang hitam yang terbang menuju daratan. Go Liu Yu memberikan minuman ringan dan terbang ke langit. Yun Xiao dan Yan Cixia juga cepat menyusul, 3 orang berbaur di tengah kerumunan, konvergensi napas, dan tidak menarik banyak perhatian. Meskipun Liu Yu dan Yan Cixia adalah orang-orang muda yang sombong yang terkenal di dunia bawah utara, saat ini, orang-orang lebih peduli tentang puncak Istana Suci Tertinggi, dan ada terlalu banyak orang. Siapa yang akan mengamati satu orang dengan saksama? Datang ke tanah Istana Tertinggi, cahaya matahari di langit menyebar ke bawah, yang membuat orang merasa terpesona. Di depan mereka, ada sebuah alun-alun besar, dikelilingi oleh pilar-pilar batu giok, diukir dengan naga dan burung phoenix, memancarkan aura yang tidak dapat dijelaskan. Naga dan burung phoenix yang tampak hidup tampaknya terbang keluar dari pilar-pilar batu giok.
Pada saat ini, seluruh alun-alun telah ramai, prajurit yang tak terhitung jumlahnya atau berdiri atau duduk, atau berdiri di satu sisi, beberapa dengan mata tertutup, beberapa dalam komunikasi, sangat hidup. Saudara Liu, saya masih punya beberapa teman. Jika aku perlu menyapa mereka, aku tidak akan menemanimu. Di alun-alun, Yan Cixia berpamitan. Dia sudah terkenal sejak lama. Dia bersedia berteman dengannya. Dia punya banyak teman baik, jadi dia harus berkomunikasi dengannya secara alami. Liu Yu juga ingin mencari beberapa kenalan, terutama Jiu Shuang. Aku khawatir dia masih khawatir. Dia harus mencarinya. Selain itu, ada yang lebih tua, saya khawatir dia akan sangat khawatir. Yan Cixia langsung mengembuskan napas yang kuat, tiba-tiba, seluruh alun-alun tertutup oleh momentum Yan Cixia. Lihat, Yan Cixia, salah satu dari 5 kebanggaan surgawi, akan datang. Akhirnya, ada 5 Tianjiao. Sungguh menyenangkan melihatnya. Tiba-tiba, beberapa praktisi seni bela diri mendatangi Yan Cixia dan memanggil, "Saudara Yan, Anda akhirnya di sini." Yan Cixia tersenyum, bukankah pintu istana suci tertinggi masih terbuka? Belum terlambat. Liu Yu tercengang ketika dia melihat Yan Cixia mencari temannya dengan cara ini. Namun, itu adalah cara yang baik untuk menemukan temannya dalam 1/4 jam di antara lebih dari 100.000 orang. Sekarang setelah Yan Cixia telah menemukan teman yang perlu dia temukan, Liu Yu melihat ke langit dan berkata, "Ayo pergi untuk menemukan tetua dan Jiu Shuang juga." Yun Xiao mengangguk. Tetua itu sangat mencintainya sehingga dia melihatnya tumbuh dewasa. Dia takut dia akan khawatir setengah mati ketika dia tahu bahwa sesuatu telah terjadi padanya. Yan Cixia telah menjadi salah satu dari 5 Tianjiao teratas selama bertahun-tahun. Dia telah terbiasa dengan perhatian semua orang. Namun, Liu Yu tidak menyukai profil tinggi seperti itu. Oleh karena itu, Liu Yu dan Liu Yu berbaur di antara kerumunan, mencari sosok yang dikenalnya. Meskipun agak lambat untuk mencarinya dengan cara ini, mungkin tidak mungkin menemukannya dalam 1 atau 2 hari. Namun, masih ada beberapa hari sebelum pembukaan istana suci tertinggi, yang cukup bagi 2 orang untuk mencarinya, dan mereka tidak terburu-buru. Selama 2 hari berturut-turut, Liu Yu dan Liu Yu tidak bertemu siapapun yang mereka kenal. Lagi pula, ada terlalu banyak seniman bela diri. Sangat sulit bagi mereka untuk bertemu satu sama lain. "Liu Yu, Anda tahu, adalah adik lelaki kami." Tiba-tiba, suara awan datang dari telinga Liu Yu. Liu Yusun menatapnya dan melihat sosok 10 murid Liu Yunzong. Di antara mereka, tetua dan Jiu Shuang sedang berbicara. Tetua itu tampak sangat kesal dan khawatir. Sepertinya Jiu Shuang dan tetua baru saja bertemu. "Ayo pergi, kalau tidak, tetua tidak akan khawatir." Liu Yu berkata sambil tersenyum kepada Yun Xiao, lalu berjalan ke tempat tetua itu berada pada saat ini. Mu Chen dan Ji, tetua sekte Liu Yun, berdiri berhadapan. Tetua itu mengerutkan kening dan bertanya, dengan cara ini, Yun Xiao dan Liu Yu benar-benar semakin tidak beruntung. Tetua Agung Mu Chen tidak menyangka bahwa kedua keturunannya, yang memiliki harapan terbesar, mengalami kecelakaan dalam sekejap mata, terutama di awan. Yun Xiao dibesarkan olehnya. Dia sangat mencintai Yun Xiao dan Yun Yao. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar bahwa Yun Xiao mungkin mengalami kecelakaan dan meninggal. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskannya kepada Tuan. "Kakak." Liu Yu Yun Yao juga sangat sedih. 2 orang, yang satu adalah orang terdekatnya, satu adalah orang yang dia sukai, sekarang, tetapi katakan padanya, 2 orang mungkin memiliki lebih atau kurang. Yun Yao segera patah hati. "Kakak Ji, mengapa kamu tidak merilis berita kematianku sehingga membuat mereka khawatir?" Suara Liu Yu dengan senyum tipis masuk ke telinga semua orang. "Liu Yu, langit begitu tinggi." Mereka menoleh dengan tak percaya dan mendapati Liu Yu dan Yun Xiao muncul utuh di hadapan mereka. Jiu Shuang dengan cepat mendatangi 2 orang di hadapan mereka, dengan wajah gembira, berkata dengan gembira, "Selama ini aku sangat khawatir, gelisah setiap hari, melihat kalian baik-baik saja, sungguh hebat." Liu Yu mengangguk sambil tersenyum. Ia dapat melihat bahwa Jiu Shuang semakin kurus. Ia bahkan lebih kurus daripada saat ia terluka. Jelas, ia tidak dapat makan dengan baik dan tidur dengan nyenyak akhir-akhir ini. Daripada tidak melakukan apa-apa, kita memiliki banyak kesempatan. Lihatlah pencapaian Yun Xiao. Liu Yu berkata setelah sedikit terhibur. Mata tetua itu menyipit, lalu berseru,
bagaimana mungkin kau bisa mencapai puncak tingkat 8 wujun? Tetua itu tahu bahwa saat ia berpisah terakhir kali, Yun Xiao ingin menerobos tingkat 7 wujun, tetapi agar tidak mengganggu Yun, ia meninggalkan Yun Xiao untuk menerobos di belakang. Namun sekarang, kultivasi Yun Xiao telah mencapai puncak tingkat 8 wujun. Kecepatan ini terlalu cepat untuk diterima. Terlebih lagi, lebih menakjubkan melihat bahwa kultivasi Yun Tian sangat stabil dan tidak ada keadaan yang tidak stabil sama sekali. Ji Wushuang juga penuh dengan rasa iri, namun, lebih atau lebih bahagia untuk dua orang. Saat ini, Yun Yao telah mengubah tangisannya menjadi senyuman. Dia datang ke keduanya dan bergegas ke pelukan Yun Xiao dengan ekspresi gembira. Kakak, sungguh baik bahwa kamu baik-baik saja. Di masa depan, aku tidak akan berdebat denganmu untuk Liu Yu. Mulut besar Yun Yao, seperti biasa ceroboh, tidak menyadari lokasi acara yang tepat. Liu Yu Yun Xiao mendengar ucapan itu, melihat satu mata, sedikit malu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Selanjutnya, Liu Yu perlahan mengatakan apa yang terjadi pada kedua orang itu. Namun, adapun resep lelaki tua yang dingin itu, hubungan cintanya dengan mereka secara otomatis diabaikan. Namun, meskipun begitu, orang-orang tetap terkejut, dan senang bahwa Liu Yu dan Liu Yu dapat melarikan diri. Pada saat yang sama, tetua itu juga kesal. Namun, kekuatannya baru saja mencapai setengah langkah. Segera setelah Raja Wu menerobos, dia tidak mungkin menjadi lawan lelaki tua itu. Satu-satunya hal yang beruntung adalah dia telah meninggal. Kalau tidak, dia harus khawatir tentang jalan kembali. Kenapa, Liu Yu, mengapa kamu di sini? Tepat ketika semua orang sedang mengobrol, suara Tuan Tianyu datang. Liu Yu berbalik dan menemukan sekelompok kenalan berdiri di belakangnya. Namun, mereka mungkin milik orang asing. Liu Yu mengenal orang-orang ini di negara bagian Yue. Tiga yang pertama adalah Raja Wu Feng dari negara bagian Yue, Pangeran Tianyu dan Putri Jing Aoxuan. Sisanya adalah pahlawan muda lainnya dari negara bagian Yue. Melihat orang-orang ini, Liu Yu juga menunjukkan senyuman dan berkata, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Ya, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Sekarang, aku khawatir aku bukan lawanmu. Prestasimu telah meningkat pesat, tetapi aku hampir tidak membuat kemajuan apapun. Tianyu Gongzi berkata dengan sedikit depresi. Seperti yang diharapkan, Master Tianyu tidak membuat banyak kemajuan. Jelas bahwa kultivasinya mengalami hambatan untuk saat ini. Sebaliknya, itu adalah Putri Jing. Prestasinya telah meningkat dari puncak kelas 7 wujun ke kelas 8 wujun. Prestasinya hampir sama, tetapi Putri Jing hampir tidak bisa bertarung ketika prestasinya lebih rendah dari Tuan Muda Tianyu. Sekarang, kekuatannya pasti lebih tinggi dari Tuan Muda Tianyu. Tidak heran jika Master Tianyu akan tertekan. Siapapun yang melihat dirinya dilampaui oleh orang lain akan tertekan sampai mati. Tanpa memperlihatkan rasa sakit Tianyu, Liu Yu memperkenalkan kepada mereka, ini adalah teman-teman yang kukenal. Mereka adalah Raja Wu Feng, Tian Jiao, Tianyu dan Putri Jing. Kemudian, Liu Yu memperkenalkan, ini adalah tetua sekte Liu Yun. Ini adalah Ji Wushuang dan yang lainnya memiliki wajah kusam. Seperti yang diharapkan, orang-orang berkumpul dalam kelompok. Teman-teman Liu Yu lebih kuat dari yang lain. Tiba-tiba, dia tidak mengatakan apa-apa tentang Tian Jiao. Saat ini, Raja berdiri di depan mereka. Berat badannya tiba-tiba menjadi berbeda, yang membuat Yun Xiao dan yang lainnya tampak sedikit kaku. Aku tidak tahu apakah orang cabul itu telah datang. Wu Feng tiba-tiba berkata pada dirinya sendiri. Ini tiba-tiba mengejutkan semua orang. Di mata mereka, Wu Feng sangat tidak normal. Itu sangat tidak mungkin dicapai. Namun, sulit untuk membayangkan bahwa tidak ada angin. Tianyu Gongzi juga memiliki wajah gugup. Di akhir kata-kata tanpa angin, tidak jauh seperti suara guntur, tidak jauh di langit, ada sosok ramping. Dia bagaikan raja yang menguasai segalanya antara langit dan bumi. Dia menguasai dunia dan mengawasi semua makhluk hidup. Jaraknya sangat jauh sehingga sulit untuk melihatnya dengan jelas. Namun, ada rasa tertekan yang kuat di hati setiap orang. Meskipun Liu Yu sudah memahami kekuatan raja, dia merasakan perasaan berat seperti ditekan oleh gunung-gunung. Saat sosok itu mendekat, perasaan tercekik itu berangsur-angsur menjadi kuat, dan orang-orang juga melihat wajah pengunjung itu. Jubah putih, bergerak mengikuti angin, sepasang mata,
seperti bintang-bintang jenderal yang dalam tanpa dasar. Ini adalah pemuda yang tak terlukiskan. Dia terlihat sangat biasa, tetapi dia menarik perhatian semua orang. Seolah-olah begitu saja, dia adalah fokus semua orang, menarik perhatian semua orang. Liu Yu samar-samar merasa bahwa kekuatan pria ini tidak jauh lebih buruk daripada pria tua itu, dan momentum umum yang terkandung di seluruh tubuhnya tidak ada bandingannya dengan pria tua yang dingin itu. Pikirkan tentang orang-orang abnormal yang dikatakan Wu Feng, hati Liu Yu mengatakan bahwa orang abnormal itu bukan dia. Pada saat ini, Guru Tianyu juga berkata, dia benar-benar datang. Ketika Liu Yu melihat tamu itu, dia penuh rasa ingin tahu. Siapakah pria ini dan apa asal-usulnya? Raja pertama Long Hao Tian. Suara itu perlahan keluar tanpa suara, penuh dengan nada bermartabat, saling menatap dengan erat. Long Hao Tian, Liu Yu akhirnya tahu siapa yang datang. Dia adalah raja pertama, Long Hao Tian. Long Hao Tian memiliki banyak legenda tentangnya. Tidak berlebihan jika dibandingkan dengan Dewa Surga. Mengenai apa yang terjadi, Liu Yu tidak pergi ke jalan untuk waktu yang lama dan tidak tahu banyak tentang semua orang. Oleh karena itu, dia tidak tahu situasi spesifiknya. Namun, Liu Yu dapat merasakan, ini adalah raja sejati, meskipun tidak mengeluarkan sedikit pun napas, tetapi memberikan tekanan yang berat. Tren umum semacam ini, semacam tren umum monarki di dunia, yang membutuhkan akumulasi, kepercayaan diri yang mutlak, dan kekuatan yang mutlak untuk terbentuk. Liu Yu terkejut. Dia hanya merasakan tren umum langit dan bumi di tubuh Raja Jin, dan hanya Raja Wu yang sebenarnya, yang datang ke dunia, yang dapat mengembangkan momentum yang tak terkalahkan ini. Tetapi sekarang, pada seorang pemuda seperti dia melihatnya. Itu tidak dapat dipercaya. Tanpa sepatah kata pun, wajah Long Hao Tian menyapu kerumunan dengan tenang, dan kemudian menutup matanya, seolah-olah tidak ada yang bisa membuatnya memiliki sedikit pun minat. Sial! Ini benar-benar sulit. Orang ini tidak mengerti kekuatan raja, tetapi dia menekan kita sampai mati. Dia bahkan tidak punya ruang untuk melawan. Tianyu Gongzi berkata dengan sedikit depresi. Liu Yu terkejut. Apa? Dia belum mengerti kekuatan raja. Wu Feng berkata, jangan dengarkan apa yang dikatakan Tianyu. Apa yang dia katakan adalah apa yang terjadi dalam kompetisi terakhir untuk daftar supremasi. Sekarang 5 tahun kemudian, dia seharusnya mengerti kekuatan raja. Bagaimanapun, dalam kompetisi terakhir, kekuatannya tidak begitu kuat. Aku hampir tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Apa bedanya? Di semester terakhir, dia langsung membuat kita tidak bisa mengangkat kepala satu persatu. Kali ini, seharusnya tidak terjadi apa-apa. Tianyu Gongzi mengerutkan bibirnya dan berkata bahwa depresi di hatinya tidak bisa diungkapkan. Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang itu? Liu Yu tidak tahu apapun tentang daftar tertinggi terakhir, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengangguk, Wu Feng berkata, orang ini benar-benar cabul. Di antara 4 raja, dia adalah satu-satunya yang tidak mengerti kekuatan raja, tetapi dia telah menghancurkan semua raja kita sampai mati. Tianyu Gongzi juga menerima kata-kata itu dan berkata, semuanya karena orang ini telah mempraktikkan formula sihir 9 putaran ke tahap akhir putaran ketiga. Sekarang, dia mungkin sudah mendekati puncak. Liu Yu menarik napas dingin dan akhirnya mengerti alasannya. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang formula sihir Jiuxuan, dan tentu saja mengerti betapa dahsyatnya hal itu. Pada saat yang sama, Liu Yu juga mengerti mengapa 3 orang lainnya telah memahami kekuatan raja, tetapi mereka masih dikalahkan oleh Long Hao Tian. Kekuatan raja terutama untuk menekan keinginan prajurit dan menganalisis kelemahan lawan. Dengan keinginan Long Hao Tian yang tak terkalahkan, seberapa besar pengaruh kekuatan raja terhadapnya. Terlebih lagi, taktik sihir 9 putaran Long Hao Tian telah dikembangkan hingga tahap akhir tingkat ketiga, bahkan di puncak. Kekuatan serangan dan kecepatannya tidak dapat diprediksi di bawah superposisi 3 kali lipat kekuatan tempur tubuh suci 9 putaran. Bahkan jika kekuatan raja digunakan untuk menekan Long Hao Tian, kecepatannya masih membuat Anda sulit untuk memahami kekurangan dan membentuk serangan yang efektif terhadap Long Hao Tian. Kekuatan serangan Long Hao Tian pasti tidak normal. Saya khawatir begitu kita memanfaatkan kesempatan, kita dapat menyelesaikan lawan dengan 3 atau 2 gerakan. Tidak heran Raja Wu Feng juga akan mengatakan bahwa dia tidak normal. Melihat orang ini, Liu Yu menghela nafas dengan lembut, lalu menarik kembali pandangannya.
Dia tahu bahwa dia tidak bisa menjadi lawan dari pihak lain. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul, dan Liu Yu bertemu semakin banyak kenalan. Ada Danau Giok, Paviliun King Chen, Gerbang Epi, dan klan Liu Yun. Kekuatan keluarga lainnya juga telah mengirim orang untuk datang. Namun, Liu Yu tidak dapat mengatakannya dengan jelas karena banyak keluarga dan klan tidak terpisah. Mereka bukan hanya anak-anak keluarga, tetapi juga anak-anak klan. Ketika mereka melihat Liu Yu di Danau Feichui, mereka secara alami tidak memiliki wajah yang baik. Wang Yilong, yang sangat mereka harapkan, dibunuh oleh Liu Yu. Oleh karena itu, tidak ada dua orang yang mereka minta untuk mengeluarkan daftar tertinggi tahun ini. Sedangkan untuk Paviliun King Chen, King Yu dan Chen Feiyan berkumpul bersama. Tampaknya mereka telah menjadi teman yang sangat dekat. Liu Yu, terima kasih telah membantuku memecahkan masalah yang telah menggangguku. Begitu Anda membuka mulut, kata-kata ringan adalah kata-kata. Liu Yu mengangguk dan membunuh Wang Yilong. Sejujurnya, yang paling bermanfaat memang bahasa ringan. Oleh karena itu, dia melepaskan diri dari ikatan dan menjadi orang bebas. Debu yang berterbangan juga merupakan cara untuk memberi ucapan selamat, selamat, sekarang kekuatanmu sudah cukup untuk berdiri di dunia bawah utara. Liu Yu mengangguk sambil tersenyum. Dia dapat melihat bahwa debu yang berterbangan itu berasal dari hatinya dan merasa senang untuk dirinya sendiri. Setelah memberi salam, kami semua duduk di tanah, dan dengan tenang menunggu pembukaan Istana Suci Tertinggi. Seiring berjalannya waktu, hari pembukaan Istana Suci Tertinggi semakin dekat. Liu Yu, yang duduk bersila, dapat dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan besar dan kuno yang perlahan-lahan bangkit kembali. Di hadapan kekuatan yang begitu besar, bahkan Raja Wu akan merasa sangat kecil. Setelah merasakan energi ini selama 3 hari, fluktuasi energi yang kuat membuat Liu Yu langsung membuka matanya. Pada saat yang sama, kerumunan di sekitarnya juga melihat ke langit. Dengan gemuruh yang terus-menerus, kekosongan persegi, balok ukiran naga dan phoenix, Qionglo Yuyu yang tinggi dan spektakuler, paviliun, telah berubah dari virtual menjadi nyata, di luar imajinasi semua orang. Pemandangan ini sangat mengejutkan sehingga semua orang menatap pemandangan ini, penuh dengan keterkejutan. Bahkan Long Hao Tian, yang acuh tak acuh terhadap yang ekstrim, membuka matanya dan melihat pemandangan ini dengan serius. Di langit, istana, paviliun, pohon, dan jalan semuanya berubah dari kekosongan menjadi kenyataan, seperti muncul dari udara tipis. Liu Yu belum pernah melihat pemandangan yang begitu spektakuler, hanya merasa kepalanya akan berputar. Hiss, Liu Yu menarik napas dingin dan melihat pemandangan di depannya. Istana Suci, yang dulunya merupakan alun-alun biasa, kini telah sepenuhnya menjadi tempat tinggal sekte yang megah, dengan segala sesuatu mulai dari istana hingga gunung. Ini adalah Istana Agung yang sesungguhnya. Sudah sepantasnya diberi nama Istana Agung. Liu Yu menghela napas. Ya, ini bukan pertama kalinya melihat pemandangan ini, tetapi setiap kali aku melihat pemandangan ini tetap mengejutkan. Wu Feng menghela napas. Master Tianyu juga mengangguk dan mendesah, kekuatan seperti itu sebanding dengan kekuatan besar langit dan bumi. Sungguh terlalu kuat.